Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini saya punya gelanggang Z3 cross Z3, yaitu himpunan dari pasangan A, B, di mana A dan B-nya anggota dari Z3. Lalu ada pemetaan G menuju ke Z3 dengan definisi G dari A, B adalah A plus B. Dengan ini adalah penjumlahan di Z3. Lalu ditanyakan apakah G ini merupakan suatu homomorfisme gelanggang. Oke, di sini mungkin saya belum pernah membahas ini di kelas, ya, tapi mungkin ini sekedar note saja. Z3 itu kan isinya 0, 1, 2, ya. Kalau Z3 cross Z3 itu isinya adalah pasangan dari anggota-anggota Z3. Ya, berarti isinya adalah 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, dan 2,2. Ya, dan ini artinya total ada 9 anggota. Lalu operasi penjumlahan dan perkaliannya itu didefinisikan secara point wise. Ya, jadi misalkan saya punya contoh aja ini ya. Ini 1,2 misalkan ditambah dengan tambahkan dengan 2,2 seperti ini, maka yang terjadi ini adalah akan sama dengan Anda menjumlahkan ya yang komponen pertama 1 tambah 2, komponen yang kedua ya 2 tambah 2. Dan di sini di Z3 1 tambah 2 itu sama dengan 3. 3 habis dibagi 3. Berarti dia sama dengan 0. 2 tambah 2, 4. 4 dibagi 3 bersisa 1. Berarti ini menjadi 0,1. Seperti ini. Demikian pula kalau misalkan ini konteksnya adalah perkalian. Ya, misalkan ya saya buat misalkan ya 1,2 dikali 2,2. Jadi menjadi 1 kali 2, 2 kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 Z3 sama dengan 1. Jadi ini yang dimaksud dengan perkalian yang atau ya penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan secara point wise. Jadi yang komponen pertama dioperasikan, yang komponen kedua juga dioperasikan. Keduanya secara independen. Nah, lalu apakah pemetaan, ya saya punya pemetaan G, kalau saya punya A, B anggota dari Z3 cross Z3, hasilnya adalah A tambah B di Z3. Apakah dia merupakan homomorfisme gelanggang? Nah, di sini saya mungkin punya dugaan bahwa kalau terhadap penjumlahan mungkin berlaku sifatnya. Jadi terhadap penjumlahan sifat homomorfismenya memang akan berlaku. Karena ini didefinisikan menggunakan penjumlahan. Tapi dugaan saya untuk yang perkalian belum tentu. Mari kita lihat. Misalkan saya pilih ya, ini misalkan X-nya katakanlah adalah 1,0 dan Y adalah 0,2. Maka di sini GX, G dari 1,0 ya. Ya, ini GX ya. Adalah 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan di sini
G 0,2 ya, GY di sini adalah 0 tambah 2, yaitu 2. Ya, di sini saya mengambil dua buah contoh yang saya rasa bisa menjadi pasangan counter example. Kita lihat di sini GX dikali GY ini adalah 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu bagaimana dengan X kali Y? X kali Y sama dengan 1,0 dikali 0,2. Berarti 1 dikali 0,0 dikali 2 sama dengan 0,0. Nah, G dari X kali Y adalah G dari 0,0, yang berarti sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Di sini GX kali GY ketemunya 2. Tapi G dari X kali Y ketemunya 0. Tidak sama. Jadi GX dikali GY ternyata tidak sama dengan G dari X kali Y. Jadi G bukan suatu homomorfisme gelanggang. Dan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukan merupakan homomorfisme gelanggang. Karena lawan dari tidak semua itu artinya ada yang tidak. Ada itu berarti minimal 1. Jadi kalau misalkan dari dua buah aksioma dari homomorfisme gelanggang, cukup salah satu yang tidak terpenuhi. Dan itu pun tidak harus untuk semua XY. Cukup ada X dan Y yang tidak memenuhi. Jadi di sini untuk mencari counter example, ya saya harus memberikan sebuah contoh. Saya harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, supaya tidak terpenuhi salah satu aksioma dari homomorfisme gelanggang. Dan ini memang ya bisa dibilang ya sedikit coba-coba. Ya, jadi Anda mungkin punya dugaan sepertinya ini bukan homomorfisme gelanggang, karena di sini pendefinisian fungsinya menggunakan penjumlahan. Nah, jadi mungkin tanda penjumlahan berlaku, tetapi terhadap perkalian tidak. Nah, sehingga ini menjadi ide untuk mencari contoh. Mungkin nggak kalau di bagian yang perkalian ada contoh di mana tidak terpenuhi syarat GX kali GY sama dengan G dari X kali Y. Nah, ternyata ada contohnya, yaitu X-nya 10 dan Y-nya 02. Dikalikan ketemunya 00. Kalau dikalikan dulu, kemudian dipetakan, ketemunya 0. Tapi kalau dipetakan dulu masing-masing, ketemunya 1 sama 2. Dikalikan ketemunya 2. 2 dan 0 nggak sama. Berarti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada syarat dari aksioma homomorfisme yang nggak terpenuhi. Jadi G ini terbukti bukan merupakan homomorfisme gelanggang. Baik, kita lanjutkan untuk sebuah contoh yang lain. Misalnya saya punya gelanggang Z6 dan Z12. Tentunya masing-masing terhadap penjumlahan dan perkalian ya sesuai dengan modulonya masing-masing. Kalau Z6 ya terhadap penjumlahan modulo 6
dan perkalian modulo 6. Z12 merupakan gelanggang terhadap penjumlahan modulo 12 dan perkalian modulo 12. Nah, di sini saya mendefinisikan pemetaan untuk setiap X anggota Z6, Fx sama dengan 4X modulo 12. Ya, sekilas tidak ada masalah dengan pemetaan ini. Karena ini modulo 12, hasilnya pasti akan berada di Z12. Tapi Anda harus hati-hati, karena pertama-tama sebelum membuktikan dia homomorfisme, kita harus mengecek apakah pemetaan ini well defined atau tidak. Jadi harus ditanyakan dulu apakah F itu well defined. Kalau iya, baru ditanyakan apakah F merupakan homomorfisme. Kenapa saya mempertanyakan well defined-nya? Ingat, yang di domainnya Z6, ini operasinya adalah operasi modulo 6. Di Z12, operasinya adalah modulo 12. Jadi, apakah semudah itu tinggal mengalihkan X dengan 4 lalu dibagi dengan 12? Saya beri gambaran ya, ini mungkin contoh yang lain. Misalkan, saya punya pemetaan F dari misalkan Z7 ke Z10. Pemetaannya mungkin tidak sulit. Fx sama dengan misalkan 2x modulo 10. Sekilas tidak ada masalah dengan pemetaan ini. Tapi mari kita lihat di Z7 10 itu akan berada di kelas yang sama dengan 3. Ya, karena 10 dibagi 7 akan bersisa 3. Nah, bagaimana saat kita memetakan F3 di sini? Ini akan menjadi 6 modulo 10 atau akan menjadi 6. Tetapi di sini F10 akan menjadi 20 modulo 10 yang berarti 0. Nah, inilah indikasi bahwa berarti F ini tidak well defined, tidak terdefinisi dengan baik. Karena 10 dengan 3 itu kan akan dianggap sebagai anggota kelas yang sama di Z7. Tetapi saat 10 dan 3 dipetakan, hasilnya berbeda, tidak konsisten. Ya, berarti pemetaan ini tidak well defined. Karena meskipun 3 sama dengan 10, tapi F3 tidak sama dengan F10. Jadi kalau mau membuktikan well defined, kalau inputnya sama, outputnya juga harus sama. Ya.